Assalamualaikum, halo semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah bisa kembali lagi bikin video budgeting. Bulan kemarin emang gak sempet bikin video karena lagi banyak kegiatan. Sebelum ke video budgeting, aku mau bersih-bersih dulu halaman karena banyak daun yang jatuh, jadi harus tiap hari disapu sih sebenarnya. Tapi kalau lagi males karena capek, biasanya aku biarin aja sih. Nah, ini aku juga mau siram-siram dulu tanaman biar tanamannya seger ya. Nah, terus aku lanjut ngepel teras. Kadang anak-anak suka main di teras juga, terutama pas main masak-masakan gitu, karena biasanya masak-masakan itu kan pakai tepung, air, pasti itu aduh luar biasa lah, belepotan kemana-mana. Nah, jadi kalau mainnya di teras itu kan lebih gampang bersihinnya. Nah, habis bersihin halaman, aku mau lanjut bersih-bersih diri dulu ya, biar seger, wangi, glowing gitu. Jangan sampai ibu rumah tangga itu kucel and kumel gitu ya. Karena menjaga kesehatan kulit itu penting juga. Yang pertama yang selalu aku lakukan itu pakai body scrub. Dan kebetulan sekarang aku lagi pakai body scrub varian pomegranate dari Scarlett. Ini supaya sel-sel kulit mati itu terangkat. Dan selanjutnya aku pakai body shower dari Scarlett juga. Kali ini aku pakai varian yang mango. Wanginya ini aku suka banget karena bikin fresh panjang hari. Nah, habis selesai mandi, biar perawatan kulitnya lebih lengkap, habis itu aku pakai body lotion varian Fantasia karena manfaatnya itu lengkap banget, bisa melembabkan, mencerahkan kulit, dan wanginya itu selalu bikin good mood yang pasti. Dengan perawatan simpel seperti ini di rumah, jadi ini tuh salah satu ikhtiar aku juga ya, biar kita tuh sebagai ibu rumah tangga tetap memiliki kulit yang sehat dan cantik. Gimana nih teman-teman, udah pada bikin buat budget belum? Buat yang belum bikin, yuk kita bikin bareng-bareng. Nah, mengatur keuangan rumah tangga ini menurut aku tuh penting ya. Yang namanya uang ini salah satu pemicu persoalan yang ada di dalam rumah tangga kan. Biasanya kalau kondisi keuangannya kurang baik, biasanya timbul emosi karena banyak kebutuhan yang gak terpenuhi, terus bisa juga berujung utang. Jadi baiknya untuk meminimalisir kejadian seperti itu, kita bikin rencana pengeluaran dan jangan lupa Pak suami juga diajak berdiskusi ya. Nah, ini aku mau ngeprint kertas dulu nih buat nulis-nulis budgetnya. Teman-teman juga bisa bikin kayak gini pakai aplikasi Canva, tinggal desain-desain gitu sesuai keinginan. Aku juga gak akan bosen-bosen buat ngingetin biar kita semua tuh ibu-ibu lebih aware lagi soal manfaat mengatur keuangan rumah tangga. Di antaranya tuh satu, bisa membangun pernikahan yang harmonis. Kalau ngomongin soal uang pasti harus terbuka dan juga transparan kan. Dengan disiplin membuat budgeting anggaran rumah tangga ini, komunikasi antara suami istri bakalan semakin lancar. Karena manfaat mengatur keuangan rumah tangga ini menjadi salah satu kunci juga nih untuk membangun pernikahan yang harmonis. Jadi suami itu tahu pengeluaran sebulan itu berapa, dipakai apa aja, nggak ada curiga-curigaan, wah jangan-jangan istrinya boros nih. Dan istri juga tahu apa yang harus dilakukan biar duitnya cukup. Yang kedua, menjamin rencana keuangan masa depan. Nah, supaya memiliki kehidupan masa depan yang layak dan tenang, apalagi kalau udah berumah tangga ya, pasti makin lama semakin banyak kebutuhan yang harus terpenuhi buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak. Kalau kita sudah disiplin dalam
dalam merencanakan anggaran seperti ini, kita juga bisa mengalokasikan untuk tabungan investasi dan dana cadangan di masa depan. Yang ketiga, bisa menjauhi dari ancaman utang dan memiliki resiko perlindungan dari pengeluaran tak terduga. Nah, kalau kita punya tabungan, terutama tabungan dana darurat nih, insya Allah saat kita butuh dana mendadak, kita itu bisa gunakan dana darurat ini, jadi nggak usah cari pinjaman sana sini. Dan yang keempat, kehidupan finansial menjadi lebih teratur dengan mengatur keuangan rumah tangga sebagai alat pengendali pengeluaran, sehingga hidup itu lebih tertib. Suami atau istri kalau salah satunya ada yang boros, jadi bisa saling ngingetin ya. Nah, seru kan? Banyak manfaatnya. Oke, kita mulai aja budgetingnya. Yang pertama kali aku dahulukan itu menabung. Karena kalau aku pribadi yang naruh tabungan di paling belakang itu malah jadi nggak nabung. Karena uangnya biasanya keburu kepake. Tapi buat teman-teman yang memiliki cicilan ataupun amanah, tanggungan lebih baik dahulukan dulu membayar cicilan atau amanah tersebut ya. Karena itu lebih penting. Urusan nabungnya nanti aja kalau semuanya itu udah lunas. Jadi dalam menabung dan budgeting ini harus disesuaikan dulu dengan prioritas mana yang lebih penting. Untuk tabungan dana pendidikan anak, aku anggarkan 1 juta. Terus untuk dana daruratnya 500.000. Untuk tabungan ibadah haji 1 juta. Jadi total saving aku ini sebanyak 2.500.000. Lanjut untuk kebutuhan living, listrik 500.000, SPP SD 310.000, terus SPP TK 300.000. Untuk kuliah 1.600.000. Ini sebenarnya bayarnya per semester ya. Cuman tiap bulan aku sisihin jadi pas bayar semesteran biar nggak terlalu berat. Terus di sini ada arisan 30.000. Untuk belanja mingguannya 300.000. Belanja mingguan 1, kedua, ketiga, keempat aku samain 300.000. Terus belanja bulanan di 850.000. Terus untuk gas LPG 100.000. Bensin mobilnya 350.000. Untuk bensin motor 80.000. Lalu kesehatan buat beli masker atau vitamin 200.000. Terus buat beli pulsa 200.000. Untuk kebutuhan anak 300.000. Dan untuk biaya tidak terduga 580.000. Jadi totalnya untuk living ini di 6.600.000. Lalu anggaran buat playing itu biasanya buat makan di luar atau buat jajan. Aku anggarin 500.000-an. Terus untuk giving di sini aku kasih orang tua 1 juta dan mertua 1 juta. Nah, setelah bikin budget, hal yang paling penting adalah mencatat pengeluarannya. Kalau nggak dicatat, kita juga nggak tahu sesuai nggak nih dengan rencana yang telah dibuat. Over budget apa under budget. Biar gampang, kalau aku biasanya pakai aplikasi di HP. Banyak banget, tinggal download di Play Store ya. Aku bersyukur banget, alhamdulillah sampai saat ini aku masih diberikan rezeki. Berapapun pendapatan kita, pokoknya kita harus tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur maka nikmat kita akan ditambah ya, insya Allah. Dan yang paling penting itu bukan berapa pendapatan kita, tapi apa yang akan kita lakukan dengan pendapatan tersebut. Aku di sini nggak bermaksud ria ataupun pamer ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi penyemangat. Aku doakan semua teman-teman diberikan kelancaran rezeki yang barokah. Yang mau temenan bisa follow Instagram aku juga. Sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.